Shalom, selamat pagi jemaat Mesbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan di pagi yang indah ini. Kalau Tuhan sudah menyertai kita sepanjang malam, tidur dengan baik, dengan nyenyak, pagi hari ini kita bangun dengan kondisi yang sehat. Atau mungkin ada dari setiap kita yang saat ini sedang menyaksikan, sedang di dalam kondisi yang kurang baik atau kurang sehat. Yuk mari kita sama-sama tetap datang pada Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kondisi, setiap situasi. Dan kita tetap bersuka cita dan berpengharapan penuh di dalam Dia. Mari sama-sama datang, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Kami rindu menikmati hadirat Tuhan pagi ini sebelum kami memulai setiap aktivitas maupun pekerjaan kami. Kami mau datang terlebih dahulu minta hikmat Tuhan. Biar Tuhan mengurapi setiap kami. Dimanapun kami berada, kami boleh menerima pengurapan yang sama, hikmat yang sama dari Tuhan. Kami pagi hari ini mau memuji, menyembah Engkau. Engkau yang bertahta atas pujian penyembahan kami. Biar Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Dengan apa kami boleh membalas cinta kasih Tuhan selain memuji dan menyembah Engkau. Karenanya pagi hari ini kami datang dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan kami akan Engkau, dengan segenap cinta kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur untuk segala situasi, segala kondisi yang sedang kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama datang pada Tuhan pagi hari ini. Sembah Dia, sebab Dia layak untuk disembah. Dia layak untuk dipuji. Dia layak untuk ditinggikan. Bertahta atas pujian penyembahan kami Tuhan pagi ini. Yesus, Yesus, Yesus. Tidak ada nama lain selain Engkau yang kami sembah Tuhan. Nama yang di dalamnya ada keselamatan, ada pemulihan, kesembuhan, damai, sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari datang sembah Dia, agungkan namanya, Yesus Kristus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami datang dengan pujian, ucapan syukur kami kepadamu. Yesus, Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber pengharapan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam
dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan, Kau yang ditinggikan atas pujian penyembahan kami Tuhan. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kau ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Tuhan Yesus, Kau ditinggikan Tuhan. Yes. Di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah namamu ya Tuhan, namamu ditinggikan, disembah Yesus, Yesus. Hanya Kau yang layak ditinggikan, oh Yesus, Kau yang layak disembah. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sebab Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kau layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan. Hanya Yesus, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Oh kudus,
kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Mari datang dengan segenap hatimu sembah Dia. Haleluya, Kau layak disembah Tuhan. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya. Yes, Jesus, haleluya. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Kau Tuhan, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari sekali lagi. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan, agar iman kami semakin bertumbuh dan kami boleh semakin hari semakin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, supaya hidup kami boleh membawa dampak bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi hari ini. Saya percaya kita semua dalam anugerah Tuhan. Dan baik saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Firman ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ibrani pasal 6 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan di sana berkata demikian. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara, ayat ini berkata sebab tanah yang menghisap air hujan yang turun ke atasnya itu menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan berguna bagi orang yang mengelolanya, dan tanah itu diberkati oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau tanah itu justru menghasilkan semak duri dan rumput duri, maka tanah itu tidak berguna dan sudah dekat pada kutuk dan hari berakhir pada pembakaran. Saudara, kalau kita melihat dari pasal ini ya sedang menjelaskan tentang bagaimana seseorang yang
sudah menerima anugerah yang baik dari Tuhan, sudah menerima keselamatan, sudah mengaku diri Kristen, menerima Tuhan Yesus, tetapi hidupnya itu tidak berbuah. Bahkan kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya di atas dikatakan ada orang-orang yang sudah menerima anugerah yang terbaik dari Tuhan, ya, tetapi mereka kembali mencemplungkan diri lagi kepada dosa, kesia-siaan, bahkan ya ikut terlibat lagi dalam kubangan dosa, maka tidak ada lagi pengampunan bagi mereka. Nah, hidup kita dan hati kita itu diibaratkan dengan tanah, saudara. Ya, beberapa kali firman Tuhan berkata bahwa hatimu itu seperti tanah yang ditaburi firman Tuhan. Kalau tanah itu baik, ya, sebab tanah itu ya disirami oleh hujan. Dan tanah itu mengandung kehidupan, mengandung unsur hara yang membawa pada kehidupan. Kalau kita melihat manusia itu diciptakan dari tanah, tumbuh-tumbuhan ditanamin di tanah dan dia menghasilkan buah dari tanah, itu ajaib, saudara. Nah, hidup kita, hati kita itu diibaratkan tanah. Kita menerima berkat yang baik dari Tuhan. Karena itu sudah seharusnya ketika kita ini sebagai tanah sudah menerima air yang dari Tuhan, artinya firman Tuhan, kita sudah menerima karunia keselamatan dari Tuhan, maka harusnya hidup kita ini ya bertumbuh, ya. Ada pertumbuhan iman dan iman kita tuh berbuah sehingga kehidupan kita ini berdampak bagi orang lain. Hidup kita ini dapat membantu orang, hidup kita ini dapat melakukan hal-hal yang positif, hidup kita ini bisa berguna bagi orang lain. Tapi sebaliknya, saudara, ya, ada orang-orang yang sudah mengaku Kristen, pengikut Yesus, sudah melayani, bahkan ya mereka berkata bahwa mereka itu sudah mengenal Tuhan, tapi hidupnya itu gak jadi berkat, justru menjadi batu sandungan. Saya selalu berkata, saudara, setidaknya kalau kita tidak mampu menjadi berkat, janganlah jadi batu sandungan. Kalau kita tidak bisa memberi kepada orang lain, setidaknya jangan terus menyusahkan hidup orang lain, saudara, ya. Firman ini berkata, ya, sebab tanah itu yang menerima hujan dari Allah, menerima berkat dari Tuhan, harusnya ya menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi ya orang yang mengelolanya. Tapi kalau sebaliknya tanah itu hanya menghasilkan semak duri dan rumput duri, buat apa, saudara? Maka tidaklah ia berguna, ya, sebaliknya sudah dekat pada kutuk dan akan berakhir pada pembakaran. Hidup kita ini ya harus bisa dirasakan oleh orang lain, oleh orang yang di sekeliling kita, keluarga kita, saudara kita, walaupun memang seringkali kebaikan kita tuh tidak dihargai, bahkan selalu dibilang kurang. Ya, karena orang memakai standarnya untuk mengukur kebaikan kita, tapi teruslah berbuat baik, saudara. Kalau kita tidak mampu menjadi berkat, setidaknya janganlah membawa kutuk kepada hidup orang lain. Kalau kita ya hidup ini tidak bisa ya membawa kebaikan, maka setidaknya jangan berbuat yang jahat dari hidup ini. Ya, mari kita berdampak, ya, setidaknya kita berubah dulu terhadap diri kita sendiri, dan kita juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Istri, ya, jadilah berkat bagi suami, bagi anak-anak. Suami, jadilah berkat bagi istri, juga bagi anak-anak. Ya, anak-anak jadilah berkat bagi orang tuamu, orang tua jadilah berkat bagi anak-anakmu. Ya, itu artinya kita ini hidup menjadi dampak dan hidup kita ini berguna, bisa dinikmati oleh orang seperti tanah yang menerima yang baik dari Tuhan dan dia menghasilkan buah. Ya, sebaliknya kalau orang hidup hanya menghasilkan semak duri, membawa kepahitan, hidup membawa kekecewaan, perkataannya tidak baik, ya, sedikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit berantem, dikit-dikit musuhan, maka ya saya percaya kita akan jauh dari berkat Tuhan. Karena itu, saudara, biarlah kita terus mau berusaha, ya, agar mari kita yang sudah menikmati berkat Tuhan, kita yang sudah menikmati kebaikan Tuhan, kita yang sudah mengecap ya sesuatu karunia-karunia sorgawi, hal-hal yang baik dari Tuhan, biarlah hidup kita selalu bertumbuh, iman kita bertumbuh, dan ya hidup kita ini berdampak bagi nama Tuhan, bahkan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai orang Kristen, tidak usahlah, saudara, kita ini sering-sering bertengkar. Saya masih mendengar banyak orang Kristen bertengkar, berantem, masalah-masalah yang sepele.
Orang-orang Kristen, keluarga Kristen, kakak adik bertengkar untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Mari kita berdoa supaya hidup kita ini, saudara, setidaknya kita mulai dari diri kita. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, mari kita hidup untuk menjadi dampak, menjadi berkat. Ya, kalau nggak sanggup membayar, jangan berhutang pada orang lain. Ini juga masalah utang banyak membuat hubungan terputus. Utang itu bukan menambah tali silaturahmi, ya. Banyak bilang pinjam 100 dulu biar tali silaturahminya tetap terjalin. Justru kalau sering pinjam itu malah ya hubungan menjadi rusak, saudara. Marilah kita berdoa. Bagaimana agar hidup kita ini boleh menjadi berkat, ya. Berubahlah dari perkataan kita, perbuatan kita, sikap hidup kita, ya. Setidaknya mari kita lebih fokus mengurusi diri sendiri, jangan fokus mengurusi hidup orang lain. Jangan fokus mengkritik orang lain, kritiklah diri kita sendiri. Apakah kita ini sudah layak? Ya, mari kita terus berusaha mencapai perkenanan Tuhan, karena saya percaya kita ada di hari-hari yang terakhir. Kita sedang berpacu dengan waktu. Tetap kerjakan keselamatanmu, tetap lakukan kehendak Tuhan, hiduplah menjadi dampak, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita dapat mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Pertanyaan hari ini, sudahkah engkau berdampak? Dimulai dari keluargamu. Mari kita renungkan firman ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk terus memakai hidup kami menjadi alat Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh berdampak bagi orang lain Tuhan. Bawa hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan, agar kami tidak mempermalukan nama Tuhan. Sebaliknya, hidup kami berbuah seperti tanah yang subur, yang menghasilkan sesuatu yang berguna. Ini hidup kami Tuhan. Mari katakan bersama pujian ini, saudara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lebih lagi katakan saudara di hadapan Tuhan, menjadi doa kita kepada Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ini doa kami Tuhan. Pakai hidup kami untuk menjadi berkat. Pakai hidup kami untuk membawa dampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami mulai dari keluarga kami, orang-orang yang terdekat dengan kami. Pakai kami Tuhan, agar hidup kami boleh senantiasa sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami fokus kepada diri sendiri dan tidak banyak mengurus kehidupan orang lain, tapi mengurus diri kami sendiri untuk kami boleh berubah. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini ada banyak kekurangan dari hidup kami. Kami mau bertobat, kami mau berubah, kami mau dipakai Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan tolong. Pastikan hidup kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Pastikan hidup kami boleh menjadi berkat, karena kami percaya berkat Tuhan ada di atas kepala orang-orang benar. Kami mau menjadi orang dibenarkan Tuhan dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Berkati setiap mereka yang bangun pagi hari ini Tuhan mencari wajah-Mu, menyerahkan seluruh aktivitas hidup kami pagi ini.
Kami melandasinya dengan firman Tuhan. Kami berdoa semua yang kami lakukan hari ini Tuhan, Engkau sertai, jadikan berhasil. Berkati yang bersekolah, yang bekerja, yang kuliah, bahkan ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah. Tuhan berkati agar kami boleh senantiasa melakukan kehendak-Mu dan memuliakan nama Tuhan lewat setiap apa yang kami kerjakan. Berkati Tuhan, setiap mereka yang terbaring sakit, biar kesembuhannya dari Tuhan mengalir. Berkati setiap mereka yang hari ini sedang ada dalam pergumulan hidup yang berat, Engkau menjadi jawaban. Berkati yang berulang tahun Tuhan, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Takut akan Tuhan turun dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia, damai sejahtera. Bahkan kasih Tuhan melimpahi bangsa kami ini, dijauhkan dari segala perpecahan, dari segala kerusuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjagai bangsa kami. Terima kasih Bapa, berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Tuhan berkati semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas kehidupan kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.